Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Dr. Ismatul Izza MPD serta Bapak Muhammad Ahyar Ma'arif MPD. Dan tak lupa yang saya cintai sayangi kedua orang tua saya dan yang selalu mendoakan saya. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Baik, di sini peneliti akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Manajemen Pesantren dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren Berbasis Kemandirian Santri di Pondok Putri Pusat Zainul Hasan Genggong. Alasan peneliti memilih judul tersebut karena pondok ini merupakan salah satu pondok yang reputasinya baik, namun pondok pesantren ini masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan dalam sumber daya dan kurangnya kemandirian santri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mana data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Baik, selanjutnya ialah manajemen sangat penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan, termasuk di pondok pesantren. Fungsi manajemen seperti yang dikemukakan oleh J.R. Terry mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Di pondok pesantren, pengelolaan yang baik dapat meningkatkan mutu dan kemandirian santri. Kemandirian ini dibangun melalui pelatihan agar santri tidak bergantung pada orang lain. Pondok pesantren perlu melakukan transformasi agar tetap eksis dan diminati. Peneliti memilih Pondok Putri Pusat Zainul Hasan Genggong karena meskipun memiliki reputasi yang baik, masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya dan kemandirian santri. Penelitian ini berjudul Manajemen Pesantren dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren Berbasis Kemandirian Santri di Pondok Putri Pusat Zainul Hasan Genggong. Selanjutnya, bab kedua membahas tentang kajian teori, khususnya konsep manajemen pesantren. Manajemen adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi-fungsinya seperti perencanaan, pengorganisasian, motivasi, kepemimpinan, dan pengendalian. Secara sederhana, manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan yang meliputi proses penyusunan dan pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen merupakan suatu proses universal yang ditetapkan di berbagai jenis lembaga, posisi, dan lingkungan. Dalam konsep manajemen, fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian harus berjalan secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Pondok pesantren terdiri dari dua kata, yakni pondok yang berarti tempat tinggal santri dan pesantren yang berasal dari kata Sanskerta menunjukkan tempat pendidikan untuk membina manusia menjadi orang baik. Pondok pesantren pertama kali didirikan oleh Syekh Maulana Manik Ibrahim dan berkembang dengan pesat. Mutu pendidikan pondok pesantren mengacu pada kualitas yang diukur dari referensi, efisiensi, keefektifan, dan dampak program atau tindakan. Secara keseluruhan, mutu pendidikan berarti keberhasilan lembaga dalam mengelola pendidikan secara efektif, menghasilkan peserta didik yang berkualitas, serta memperoleh kepuasan bagi para pelanggan.
Standar mutu pendidikan pondok pesantren adalah kompetensi dan kualitas minimum yang dituntut untuk meningkatkan kinerja dan transparansi. Pondok pesantren dapat menetapkan standar mutu sendiri berdasarkan aspek-aspek tertentu. Standar ini berfungsi sebagai acuan dasar untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam menyelenggarakan tugas pokok masing-masing. Implementasi peningkatan mutu pondok pesantren berbasis kemandirian mencakup pengembangan kurikulum, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi hasil belajar, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pemangku kepentingan serta anggota yang ada. Pendidikan pesantren berbasis kemandirian bertujuan untuk membentuk santri yang mandiri secara emosional, tindakan, dan nilai. Santri diajarkan untuk tidak bergantung pada orang lain dan dilatih untuk mengambil inisiatif. Kemandirian adalah mentalitas yang diajarkan dalam Islam, mengajarkan keberanian untuk hidup tanpa bergantung pada orang lain sambil tetap meyakini bahwa segala aspek hidup diserahkan kepada Allah. Konsep ini dipraktikkan di pesantren Zainul Hasan Genggong. Santri adalah murid di pesantren yang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yakni santri mukim, yaitu santri yang tinggal dan menetap di pesantren untuk pendidikan agama, sedangkan santri kalong yakni santri yang berasal dari desa sekitar pesantren dan tidak menetap di pesantren alias bolak-balik ke rumah masing-masing. Bab ketiga yakni membahas metode penelitian. Peneliti menggunakan deskriptif kualitatif, di mana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data langsung. Peneliti berperan sebagai instrumen utama di lapangan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah informan, yaitu individu yang terlibat langsung dalam penelitian. Untuk selanjutnya yakni teknik pengumpulan data. Yang pertama meliputi wawancara. Peneliti mewawancarai kepala pondok dan pihak terkait dalam manajemen pondok pesantren. Yang kedua, observasi, yakni peneliti melakukan pengamatan langsung untuk memahami hal-hal terkait. Yang terakhir yakni dokumentasi, peneliti mencari data berupa catatan, transkrip, dan buku-buku yang penting yang ada dalam manajemen pendidikan pondok pesantren. Untuk selanjutnya ialah keabsahan temuan, diuji melalui 3 cara. Yang pertama yakni triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari hasil berbagai sumber seperti wawancara antara kepala pondok dan santri. Yang kedua ialah triangulasi teknik, yakni mengecek data dengan teknik berbeda seperti membandingkan wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Yang ketiga ialah menggunakan bahan referensi, memperkuat data dengan bukti pendukung seperti foto atau data interaksi dengan manusia. Demikian presentasi seminar proposal yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.